Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ya, boleh kita mengambil tadi anta'lama hukum syar'i bidzalikal mal, bahwa engkau mengetahui hukum syariat pada itu harta. Kita mesti tahu bagaimana pandangan agama pada itu harta. Fatanzuru awalan, pertama-tama yang engkau pandang, bi ainil malil ladzi wasala ilaik. Pandang dulu hartanya yang sampai kepada engkau itu, hal huwa mimma adzinahu syar'u bi isti'malihi aula, adakah itu harta syariat mengizinkan memakainya atau tidak. Itu dulu, pandang dulu hartanya nih, barangnya nih, apakah agama mengizinkan kita menggunakannya. Kita laki-laki misalnya, ada orang memberi kita baju yang terbuat dari sutra contohnya. Nah, terbuat dari sutra, kan laki-laki haram makanya. Nah, itu bertentangan dengan syara. Ada orang misalnya memberikan kita jam tangan yang terbuat dari emas. Nah, itu kan kada boleh kita memakai emas laki-laki. Jangan berpikir yang penting ambil kita jual nyaman aja. Itu menjual yang kada baik pulang, orang lain pulang ini maka jadi dosa. Orang lain pulang jadi dosa. Jadi pertama kita pandang dulu hartanya, apakah boleh kita menggunakan harta itu atau dilarang. Nah, summa tanzuru thaniyan ila at-tariq alladhi wasala al-mal ila dhalika asy-syakhs. Kemudian engkau pandang yang kedua kepada jalan yang sampai itu harta kepada itu orang. Kita pandang lagi orang ini di mana dapat harta itu, di mana dapat duit itu sehingga dia menyampaikan kepada kita. Idrubbama kana maghsuba, karena kadang-kadang itu harta bisa hasil rampasan, au riswatan, hasil suguk menyuguk, hasil korupsi bisa, au sariqah, atau hasil curi, atau hasil menipu, au ghairah, atau selainnya minal muharramat, daripada yang diharamkan. Nah, jadi sudah hartanya kita pastikan ini adalah halal, syariat boleh kita memakainya. Kemudian kita tengok lagi orang ini di mana mendapatkannya sehingga menyerahkan kepada kita. Oh, dia dapatkan dari warisan orang tuanya. Nah, berarti ini halal. Oh, dia dapatkan dari hasil jual beli yang benar. Ini berarti halal. Nah, dua sudah. Barangnya kita boleh memakai, dia mendapatkannya dari yang halal. Summa tanzuru salisan, kemudian yang ketiga engkau pandang ila zatis syakhs, kepada diri orangnya yang memberi itu, yang menyampaikan itu. Hal huwa mukallaf, adakah yang memberi ini orangnya mukallaf, balik berakal? Karena kan kada kau diterima pemberiannya, kada kau diterima jual belinya, karena kanak-kanak belum mukallaf, belum balik berakal. Nah, apakah orangnya mukallaf atau kada? Balik ke orangnya, berakal ke orangnya. Rasyidun, apakah ini orangnya rasyid, aula atau tidak? Ada orang yang balik berakal, tapi orang ini kada boleh menggunakan hartanya, karena hartanya dalam pengawasan pengadilan contohnya, karena orang ini pailit, orang ini banyak hutang di mana-mana. Orang ini punya harta 10 juta, tapi hutangnya di mana-mana ratusan juta.
Orang ini dipilotkan. Nah, orang ini kada boleh menggunakan duit itu tanpa seizin daripada pengadilan. Nah, kalau orang seperti ini, itu pun kita kada menerima juga. Kada menerima juga. Hutangnya aja banyak, kenapa aku bari-bari? Ya kamu memberi hutang. Nah, jadi pandang dirinya nih. Kalau masalah Islam, non-Islam itu kada jadi masalah. Dalam hal muamalat kita boleh kerjasama, bisnis dengan Muslim, dengan non-Muslim itu kada masalah. Yang penting balik berakal, rasyid orangnya. Nah, faida salimal mal minal mazkurat, apabila selamat harta itu dari yang disebutkan tadi. Selamat hartanya, harta yang boleh kita memakainya. Inya pun mendapatkan dari cara yang halal. Orangnya pun balik berakal, lagi cerdik, pandai, rasyid orangnya. Selamat. Walatazamta bisyaratil awal, dan engkau telah melazimi syarat yang pertama tadi, bahwa ini dari Allah. Ini ada dari Allah, bukan dari Fulan bin Fulan, dari Allah. Sudah kita i'tikadkan, hartanya selamat dari hal-hal tadi. Nah, fahuzhu, maka ambillah harta itu, ambil aja lagi kada apa-apa lagi. Ambil aja keuntungan itu, ambil aja hibah itu, ambil aja hadiah itu, ambil aja sedekah itu. Kalau kita sudah mengiktikadkan bahwa ini dari Allah, ini minallah, dan hartanya harta yang halal dipakai, halal cara mendapatkannya, dan dari orang yang halal pemberiannya, ambil. Washkurillah ta'ala, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil, syukur kepada Allah, karena ini dari Allah. Nah, syukuri Allah, syukuri Allah. Wasrifhu fi mardhatih, dan gunakanlah harta itu di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulanjaakan duit itu di jalan yang diridhai oleh Allah, yang diizini oleh Allah. Washkuril wasilah, syukuri juga si Fulan perantara ini. Syukuri juga yang mengantarakan nih. Si Fulan itu disyukuri juga. Kayak apa cara mensyukurinya? Bi antad'wa wa tusniya alaih, dengan bahwa engkau doakan dia dan engkau ucapkan pujian kepadanya. Nah, itu. Jadi lawan Allah kita bersyukur, lawan yang tukang antar ini kita bersyukur. Namun kalimatnya sama-sama bersyukur, tapi caranya berbeda. Syukur kepada Allah, kita meyakini bahwa ini dari Allah, kita gembira dikirimi oleh Allah, kita gunakan di jalan Allah, itu syukur kepada Allah. Kalau syukur kepada perantara, syukur kepada yang mengirimi ini, doakan dia, jazakallah khair, Allah balaskan engkau kebaikan. Wa tusniya alaih, engkau puji dia, terima kasih. Terima kasih itu pujian. Artinya apa? Kita memuji orang ini orang pengasih. Nah, terima kasih. Terima kasih. Itu sudah cukup. Doakan dia, ucapkan terima kasih, sudah cukup untuk perantara. Jadi mesti kedua-duanya. Jangan perantara ini jangan kada didoakan, jangan kada berterima kasih sama perantara. Ujar Nabi kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nah, ujar Nabi, siapa nang kada berterima kasih lawan suruhanku, berarti kada berterima kasih lawan aku. Jadi perantara terima kasih juga, surungi banyu ka, kada apa-apa. Sebagai tanda penghormatan kita kepada perantara. Man lam yashkurin nas, barang siapa yang tidak syukur kepada manusia, barang siapa tidak bersyukur kepada perantara Allah ini, berarti kita kada bersyukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala.